Halo, saya Sumarpung. Selamat datang di channel Halim 2020. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang menarik, yaitu Creating the Political Map. Kita akan membahas apa saja yang perlu kita pahami mengenai kondisi politik di tempat klien, di mana hal ini bisa menaikkan probability untuk memenangkan opportunity di tempat klien. Sebagai referensi, ini adalah Corporate Sales Management Engine yang pernah kita bahas beberapa kali di episode-episode sebelumnya. Nah, Creating the Political Map merupakan bagian dari Opportunity Planning, yaitu suatu komponen planning di dalam Sales Engine. Sekarang, mari coba kita lihat apa yang disebut sebagai organizational politics. Nah, kebetulan di sini ada suatu definisi yang cukup simpel. Coba kita lihat. Di sini disebutkan bahwa organizational politics adalah usaha-usaha yang informal, yang unofficial, dan kadang-kadang dari belakang layar untuk menjual ide, mempengaruhi perusahaan, mengincrease power or influence, untuk mencapai target-target atau objektif tertentu. Nah, politik ini kan sebenarnya cukup common, umum dalam perusahaan-perusahaan. Dan sebenarnya juga kalau dilihat mungkin bermanfaat untuk memperlancar pekerjaan. Tentunya untuk kepentingan perusahaan. Jadi enggak selalu evil dalam hal ini. Sebagai contoh, misalnya ada seorang staff dalam pekerjaannya supaya lancar dia perlu ketemu bos. Nah, ketemu bosnya sulit. Kebetulan sekali dia kenal dengan sekretaris bos tersebut. Kenal karena mungkin tetangga. Nah, lalu dia coba hubungin lewat sekretaris itu untuk ketemu bos. Berhasillah dia ketemu bos. Nah, itu salah satu contoh simpel dari organizational politics. Jadi si A kenal si B dan sebagainya. Nah, kalau misalkan politik ini dipakai untuk personal interest, barulah menjadi problem, baru menjadi evil. Nah, saya ingin berbagi satu story. Dalam satu perusahaan, top manajemennya bilang, oh di sini tidak ada politik. Ternyata setelah dilihat, kencang banget politiknya. Ternyata ada kubu-kubuan di dalam perusahaan. Ada raja-raja kecil. Nah, inilah kondisi atau variasi dari berbagai perusahaan mengenai organizational politics. Nah, lalu kalau dilihat dari mana sih datangnya organizational politics ini? Dugaan saya tentunya datang dari yang paling atas. Di mana di atas membiarkan adanya politik ini. Nah, karena di atas dibiarkan, akibatnya semua yang di bawahnya jadi ikut bermain. Dengan kata lain, kalau ingin mencegah organizational politik yang tujuannya agak melenceng, harus di stop dari paling atas. Nah, by the way, yang saya ingin highlight di sini mengenai organizational politics dalam episode ini, sebenarnya tujuannya bukan untuk ikut bermain politik di tempat klien, bukan. Tapi sekedar untuk memahami saja. Karena pemahaman kondisi politik di dalam klien itu sangat penting untuk menentukan strategi apa yang akan dipakai untuk memenangkan suatu opportunity, untuk memenangkan suatu competition di dalam klien tersebut. Sekarang mari kita lihat detailnya. Kemudian apa tujuan dari membuat satu political map dari klien? Tujuannya adalah supaya kita punya satu framework, satu standar dalam menganalisa dan memahami kondisi politik di dalam klien. Nah, tentunya kita tidak perlu memahami kondisi politik
semua bagian di dalam perusahaan, hanya bagian-bagian yang relevan saja. Jadi kalau misalkan perusahaannya banyak divisi, kita hanya perlu memahami kondisi politik dari divisi di mana opportunity berada. Jadi sebenarnya nggak perlu memahami semua divisi, hanya divisi yang relevan untuk kita saja. Nah, lalu apa benefitnya? Benefitnya, ini akan mempersingkat, memperlancar pekerjaan kita di dalam sales cycle. Karena kita tahu orang-orang mana, kontak-kontak person yang mana di dalam klien yang paling relevan untuk kita engage. Basically, we know the right people, the right contact person. Selain itu juga kita langsung bisa discuss the right issue. Karena kita tahu kondisi politiknya, isu-isu apa nih yang penting untuk dibahas. Ya, itu salah satu benefitnya. Benefit kedua adalah untuk menghindari surprises. Nah, dengan mengetahui kondisi politik, mungkin kan ada hal-hal yang nggak kelihatan sebelumnya. Nah, dengan ini akan lebih kelihatan. Tujuannya untuk menghindari surprises. Kemudian, apa output dari kegiatan membuat political map ini? Basically, ada dua, yaitu membuat organization map yang formal dan yang informal. Nah, kalau yang formal kan biasanya ada return, sedangkan yang informal tidak tertulis. Mana mungkin tertulis, ini loh political map dari perusahaan ini. Nggak mungkin, nggak akan tertulis. Makanya disebut informal. Nah, sekarang mari kita lihat lebih lanjut. Sekarang mari kita mulai dengan melakukan mapping di organization. Nah, pertama kali adalah menggambarkan formal structure dari perusahaan tersebut. Nah, seperti yang saya sebut tadi, yang perlu kita gambarkan tentu nggak semua divisi, nggak semua bagian, hanya divisi yang relevan dengan opportunity yang sedang kita engage tersebut. Misalkan saja di sini yang relevan adalah divisi IT. Kalau Anda lihat, ini sekedar ilustrasi saja ya, sekedar contoh saja. Misalkan di dalam divisi IT ini, yang paling atas dipimpin oleh seorang kepala divisi IT, Kadif IT. Lalu di bawahnya ada beberapa bagian, ada yang pegang server dan infrastructure, ada yang pegang aplikasi, ada yang pegang security, dan lain-lain. Sekali lagi, ini sekedar ilustrasi saja. Lalu masing-masing di bawah server dan infra ada database, ada networking, ada business application, ada server application, ada system operation, ada audit. Nah, sekali lagi, ini hanya sekedar ilustrasi. Formal structure ini biasanya tertulis. Pada umumnya ada berbentuk dokumen. Tertulis somewhere. Mungkin tidak dipublish, tapi bisa dicari, bisa dikorek oleh account manager dari klien tersebut. Nah, sekali lagi, ini adalah contoh formal organizational structure dari divisi IT. Sekarang saya ingin highlight apa saja yang kita mau lihat dari informal structure. Ada 5 variabel yang kita gunakan untuk menggambarkan the political map, menggambarkan informal structure. Apakah kelima variabel itu? Bisa kita lihat. Yang pertama adalah buying role. Yang kedua adalah adaptability to change. Yang ketiga adalah coverage. Yang keempat adalah status. Yang kelima adalah political structure. Nah, kita akan melihat kelima variabel ini one by one di slides berikutnya. Untuk variabel yang pertama, yaitu roles di dalam buying process. Ada 4 peran atau 4 roles dalam hal ini. Yang pertama adalah orang ini sebagai user, yaitu sebagai pengguna produk.
pengguna dari produk yang akan dia beli. Yang kedua sebagai evaluator, yaitu orang-orang yang ikut membantu melakukan review ketika memilih produk ini. Jadi dia sebenarnya bukan pengguna, tidak menggunakan produk atau solusi ini, tapi hanya sekedar membantu review. Berikutnya ada decision maker. Nah, orang ini yang mendesain atau menentukan solusi atau produk mana yang akan digunakan. Yang keempat adalah sebagai approver. Nah, approver ini orang yang bertanggung jawab, yang pegang tanggung jawab. Jadi kalau misalkan setelah produknya dibeli, lalu ternyata nanti ada pertanyaan kenapa yang dibeli produk ini atau kenapa beli produk buat apa ya? Nah, yang ditanya biasanya pertama kali adalah yang approve ini, karena dialah yang paling bertanggung jawab dalam hal ini. Dari keempat role yang sudah kita lihat tadi, yaitu approver, decision maker, evaluator, dan user, lalu kita map ke dalam the formal organization structure yang sudah kita lihat sebelumnya. Nah, misalkan saja di sini, dilihat di sini, networking manager punya peran di dalam buying proses ini, yaitu sebagai evaluator. Sedangkan sebelahnya, orang database nggak ada peranannya. Nah, ini contoh yang sebelumnya saya bilang, dengan mengetahui political map, kita tahu orang yang mana yang relevan sebagai kontak person kita. Jadi dalam hal ini orang database nggak ada peranannya. Jadi bukan yang relevan dalam hal ini untuk Anda engage. Berikutnya misalkan, ini sekali lagi sekedar contoh saja. Untuk business app manager, dia sebagai user dan juga sebagai evaluator. Sekali lagi, user adalah yang menggunakan produk, evaluator sebenarnya adalah yang ikut membantu review. Server app manager juga berfungsi sebagai user dan evaluator. Sedangkan orang audit, yaitu system operation manager, hanya sebagai evaluator saja yang bantu mengevaluate. Kemudian di atasnya, atasannya kabiro aplikasi, dialah decision maker dalam hal ini. Jadi dia yang menentukan pilih yang mana nih. Berikutnya, sebagai approver adalah atasannya lagi yang paling atas, yaitu Kadif IT. Nah, jadi dengan kata lain, ini adalah step pertama dalam proses mapping the political map dari suatu organization. Di sini memapping 4 roles di dalam buying process ke dalam organizational structure. Yang berikutnya adalah variabel kedua, yaitu adaptability to change, yaitu seberapa adaptable terhadap perubahan, terhadap misalkan teknologi, perkembangan teknologi. Nah, dalam hal ini kita kelompokkan dalam 5 kategori. Kita lihat ada yang masuk dalam kategori sebagai inovator, yang visionary, yang pragmatis, yang konservatif, dan yang laggards. Nah, selanjutnya akan kita lihat lebih detail tentang masing-masing kategori ini. Untuk menggambarkan lebih jelas tentang 5 kategori ini, kita dapat menggunakan tabel seperti ini. Kita lihat tabel itu ada 3 kolom. Pertama adalah what they want, yang kedua what they buy, dan yang ketiga what you should sell. Nah, sekarang coba kita lihat satu-satu. Untuk orang-orang yang masuk dalam kategori inovator, what they want adalah state of the art, hal-hal yang leading edge, teknologi terakhir. Jadi produk-produk yang paling baru. Nah, yang mereka beli adalah istilah yang mereka cari, trial, test, piloting. Sehingga untuk mengimbanginya, kita harus menggunakan strategi menjual produk-produk yang inovatif, produk excellence. Nah, itu contoh untuk
orang-orang yang dengan role, dengan kategori innovators. Lalu orang yang masuk ke dalam kategori visionary. What they want adalah perubahan yang signifikan. Jadi yang mereka cari adalah solusi yang custom. Mereka nggak mau solusi yang standard, sama sudah dipakai semua orang. Kalau gitu, nggak ada bedanya dong. Dia mau yang custom, beda sendiri, supaya signifikan bedanya. Jadi yang kita jual adalah competitive advantage. Kelompok berikutnya adalah orang yang masuk dalam kategori pragmatis, yaitu orang-orang yang simple aja. What they want adalah just solve the problem. Sehingga yang mereka cari adalah total solution, di mana mengcover semua requirement yang mereka butuhkan. Nggak ada problem dalam hal ini. So, what we should sell adalah kita harus membuktikan bahwa kita bisa solve problem yang mereka butuhkan. Itu adalah orang-orang yang masuk dalam kategori pragmatis. Berikutnya yang konservatif. Basically orang ini, nggak mau nyoba-nyoba hal baru, tapi mereka nggak mau ketinggalan. Ya, jadi yang mereka cari, yang mereka beli adalah yang sudah menjadi industry standard. Basically yang mereka cari adalah yang low risk. Mereka nggak mau pakai produk-produk yang terbaru. Wah, itu terlalu risky katanya. Mungkin kita cari atau kita beli produk yang misalkan 2 atau 3 versi sebelumnya. Mestinya udah lebih aman menurut mereka. Nah, yang kita mesti jual adalah kepastian bahwa ini masuk dalam cost benefitnya. Saya bisa kasih contoh orang-orang yang konservatif, yaitu di mana di kantornya PC-PC yang dipakai masih PC lama semua. Mungkin ada PC yang mungkin ya monitornya masih tabung gitu. Dan kalau ditanya kenapa nggak di-upgrade? Mereka bilang ini masih cost effective dan masih jalan. Buat apa diganti? Istilahnya masih bisa berjalan dengan bagus. Kalau saya ganti, mesti keluar duit lagi kan? Jadi mereka benar-benar melihat dari cost benefit. Nah, itulah orang yang masuk dalam kategori konservatif. Berikutnya yang paling bawah, orang yang masuk dalam kategori sebagai laggards. Di sini disebutkan what they want adalah status quo, nggak mau ada perubahan. Basically orang ini mungkin kalau Anda pernah dengar istilah if it ain't broken, don't fix it. Nah, orang-orang ini yang masuk kategori laggard. Jadi nggak usah diapa-apain. Kalau nggak ada yang rusak, nggak usah ngapa-ngapain. Kalau rusak baru di fix. Tapi kalau nggak, don't touch it. Kira-kira begitu. Ya. Nah, inilah contoh kelima kategori mengenai adaptability to change, dan detailnya sesuai dengan tabel yang Anda lihat ini. Selanjutnya, kelima kelompok ini, kelima kategori ini, kita mapping ke dalam organizational structure. Dan misalkan saja, ketemu beginilah hasilnya. Dari sini terlihat bahwa yang masuk dalam kategori inovator adalah networking manager. Yang masuk dalam kategori visionary adalah business app manager, dan seterusnya. Nah, dari mapping ini, kita bisa melihat siapa saja masuk dalam kategori kelompok mana saja. Misalkan saja, coba kita lihat. System Operation Manager, ternyata dia seorang laggard. Orang yang istilahnya don't touch anything on the system. If it ain't broken, don't fix it. Nah, tadi di tabel sebelumnya Anda lihat apa yang cocok bagi dia. Jadi misalkan kalau kita tidak mengetahui mapping ini, bisa saja ada kemungkinan sales teamnya waktu datang menjual produk-produk yang inovatif, yang leading edge, yang terbaru, sangat baru. Orang lain belum ada yang pakai atau baru sedikit yang pakai. Coba menurut Anda, cocok nggak jualan sesuatu yang leading edge,
kepada orang yang laggard ini. Nah, itulah akibatnya kalau kita tidak mempunyai mapping, sehingga kita nggak tahu orang ini masuk dalam kategori mana. Dan sebaliknya juga, untuk orang yang misalkan innovators, yaitu networking manager, dia butuh everything yang betul-betul baru. Sebaliknya yang datang, sales team yang datang, justru jualannya yang konservatif, yang wah ini cost benefitnya bagus, ini nggak ada hal-hal yang baru, yang leading edge. Nah, tentu dia akan males dong dengarnya. Dia pikir, saya mengharapkan Anda datang bawa yang betul-betul baru, something yang menarik buat saya. Nah, sekali lagi, inilah contohnya pentingnya mengetahui mapping adaptability to change di dalam suatu organisasi, yaitu supaya kegiatan kita, activities kita dalam mengengage klien, yaitu orang-orang ini, lebih tepat, lebih efektif. Nah, selanjutnya mari kita lihat variabel yang ketiga. Berikutnya, variabel ketiga adalah coverage. Dalam hal ini, statusnya adalah misalkan no contact. Dalam arti, untuk orang ini di dalam klien, kita belum pernah berhubungan sebelumnya. Nah, lalu berikutnya ada kategori sebagai brief contact. Ada contact, tapi nggak banyak. Selanjutnya ada yang disebut sebagai multiple contacts. Kita ya beberapa kali lah berhubungan dengan orang ini di dalam klien. Dan yang paling bawah adalah yang paling sering berhubungan, hubungan kita sudah sangat erat, kita sering sekali berhubungan, kontak langsung dengan orang tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat mappingnya. Selanjutnya kita map dan hasilnya, misalkan contohnya seperti ini. Di sini terlihat bahwa yang punya in-depth coverage yaitu networking manager dan business app manager. Yang multiple contacts adalah server app manager dan system operation manager. Sedangkan atasannya yaitu Kabiro aplikasi dan Kadif IT ternyata masih brief contact statusnya. Nah, dengan melihat mapping ini otomatis semua orang paham dan langsung cepat mengerti bahwa oh, ternyata kayaknya tim sales, terutama account manager, masih perlu meningkatkan coverage-nya. Pada siapa? Nah, ini pada Kabiro aplikasi dan Kadif IT. Karena mereka berdua orang yang penting. Satu adalah decision maker, satu lagi adalah approver. Dan statusnya, coverage-nya masih brief contact, jarang ketemu, jarang berhubungan. Nah, inilah contoh benefit dari variabel ketiga tentang mapping coverage. Selanjutnya, variabel yang keempat adalah status kita pada orang-orang di dalam klien. Nah, di sini ada beberapa, mulai dari enemy, non-supporter, neutral, supporter, dan mentor. Dan masing-masing juga ada simbol sebagai gampang dari nanti dalam melakukan mapping. Sekarang coba kita lihat. Pertama, yang netral. Artinya, orang itu nggak punya preference apa-apa terhadap kita. Berikutnya ada orang yang disebut sebagai supporter kita. Ini adalah orang-orang yang suka kalau kita menang dalam opportunity ini. Itu yang disebut sebagai supporter. Berikutnya ada yang disebut sebagai mentor. Nah, orang inilah yang bukan cuma suka kita menang, tapi juga ngajarin kita bagaimana caranya supaya menang di dalam opportunity ini. Bayangkan saja, ada orang di dalam klien justru yang ngajarin kita supaya kita menang. Ya, misalkan saja contohnya, Pak, nanti Anda harus ketemu si Anu, atau jagain orang ini, atau begini caranya, dan sebagainya. Basically, dia adalah mentor kita di dalam
klien tersebut untuk memenangkan opportunity. Selain itu, ada juga yang berperan sebagai statusnya non-supporter. Justru orang ini nggak suka kalau kita menang. Ya, jadi actually sebenarnya mungkin yang terjadi adalah dia lebih suka kalau kompetitor kita yang menang. Selanjutnya, ada yang disebut sebagai enemy. Enemy ini basically bukan benar-benaran enemy secara personal, tapi dia adalah mentor bagi kompetitor kita. Dengan kata lain, justru dia ngajarin gimana supaya kompetitornya yang menang. Nah, inilah contoh kelompok-kelompok yang masuk dalam variable status. Nah, sekarang mari kita lihat mappingnya. Setelah dilakukan mapping ke dalam organizational structure, dapatlah kita mapping seperti ini. Ternyata kalau dilihat hasilnya, kita nggak ada mentor di sini. Ada supporter, tapi cuma satu, yaitu networking manager. Selain itu juga ada non-supporter, dan juga ternyata ada enemy di sini. Nah, dari sini coba kita lihat. Orang yang penting seperti kabiro aplikasi malah non-supporter. Berarti orang ini nggak suka kita yang menang. Dia lebih suka kompetitor kita yang menang. Lalu selanjutnya, yang lebih atas lagi, Kadify, dia netral. No preference siapa yang menang. Well, coba kita lihat. Kalau setelah melihat status kita di dalam klien ini, bentuknya seperti ini, what do you think? Tentu mengkhawatirkan, kan? Ini jelas agak lemah bagi opportunity kita. Kenapa? Karena pendukung kita nggak tahu banyak. Nah, itulah gunanya memapping dan memahami status kita di dalam klien tersebut. Jadi, setelah mendapat mapping seperti ini, kita paham berapa banyak pendukung kita, siapa saja, dan berapa banyak yang tidak mendukung kita, dan juga siapa saja. Tujuannya apa? Tentu tujuannya kita bisa lebih dekat memonitor siapa bukan pendukung kita. Misalkan saja kabiro aplikasi, karena dia non-supporter, langkah selanjutnya adalah mungkin perlu dinetralisir. Kalau bisa jadi netral. Bahkan kalau bisa lebih hebat lagi, dirangkul menjadi supporter kita. Nah, sebenarnya itulah tujuan yang utama, tujuan yang penting dari memahami status kita di dalam klien. Yaitu supaya kita tahu bagaimana kita harus mengengage masing-masing orang ini. Mana yang harus dinetralisir, mana yang harus dirangkul, sehingga yang tadinya non-supporter atau enemy bisa menjadi pendukung kita. Oke, selanjutnya kita akan melihat variabel berikutnya. Sekarang mari kita lihat variabel yang terakhir, variabel kelima, kondisi politik di dalam perusahaan tersebut. Nah, kondisi politik suatu perusahaan dapat kita gambarkan melalui grafik ini. Kalau Anda lihat di dalam grafik ini, ada dua variabel. Yang pertama adalah rank atau jabatan orang tersebut di dalam perusahaan. Digambarkan sebagai sumbu vertikal. Mulai dari rank yang rendah, 1, 2, 3, sampai yang atas 5 misalnya. Lalu variabel kedua adalah influence. Di sini digambarkan sebagai sumbu horizontal. Sama dari 1 sampai 5, dari yang rendah sampai yang tinggi. Nah, rank atau jabatan punya otoritas resmi. Datangnya dari mana? Ya, datangnya dari jabatan itu sendiri. Setiap jabatan kan ada otoritinya. Resmi, formal. Sedangkan influence punya power bukan berdasarkan otoritas resmi. Nah, lalu dalam hal ini kita melakukan mapping dari orang-orang yang berada di dalam perusahaan.
kita kelompokkan dalam 4 kelompok. Kelompok pertama adalah yang paling atas, yang warna hijau, yang paling kanan. Ini basically orang yang ranknya tinggi dan juga punya influence yang tinggi. Orang ini disebut sebagai kelompok yang controlling the outcomes, yaitu yang mendrive perusahaan. Jadi hal-hal yang terjadi di dalam perusahaan, mereka lah yang menginitiate, mereka yang ngedrive. Selanjutnya, kelompok berikutnya adalah kelompok yang dianggap sebagai make things happen. Nah, ini ranknya juga tinggi, influence-nya tinggi, tapi tidak setinggi yang warna hijau. Ini adalah orang-orang yang melaksanakan, mengexecute inisiatif yang didrive oleh yang kelompok hijau tadi. Selanjutnya ada kelompok yang sekedar nonton what happened. Jadi, di atas-atas yang ngedrive, yang melakukan, dia hanya sekedar nonton saja. Inilah kelompok yang watching what happened. Selanjutnya yang paling bawah, disebut kelompok wondering, adalah orang-orang yang wondering what happened. Jadi, di dalam perusahaan, kalau ada something happen, misalkan ada pembangunan ini, pembelian produk ini, mereka nggak tahu apa-apa. Mereka nggak tahu kenapa company beli produk ini. Kenapa menambah jumlah employee. Kenapa mengurangi jumlah employee. They don't know. Itu yang masuk ke dalam kategori wondering what happened. Nah, mungkin Anda bertanya. Yang menarik adalah, coba lihat yang paling bawah. Orang ini ranknya kecil. Sekitar 1 ranknya di situ. Berarti jabatannya nggak tinggi, rendah. Tapi influence-nya tinggi, 5. Kok bisa ya? Nah, sekarang coba dipikir. Kira-kira siapakah orang-orang yang masuk dalam kategori ini? Jabatan resminya di dalam perusahaan rendah, tapi influence-nya tinggi. Nah, sekedar sebagai contoh, mungkin saya bisa mengambil posisi seorang personal assistant atau seorang ajudan dari big boss. Kalau dilihat, personal assistant, jabatannya apa? Bukan termasuk yang tinggi kan? Tapi karena dia sangat dekat sebagai personal assistant dari big boss, influence-nya sangat tinggi. Anda mungkin paham sekali banyak hal-hal yang bisa membantu Anda ketika Anda dekat dengan seorang personal assistant dari big boss. Nah, itulah contoh dari influence yang besar walaupun ranknya kecil. Nah, ini contoh kelompok-kelompoknya. Nah, sekarang coba kita lihat mapping dari 4 kelompok ini di dalam org structure yang sudah kita lihat sebelumnya. Mari kita lihat. Setelah di mapping, ternyata inilah map yang kita dapat. Nah, coba lihat. Very interesting kan? Kalau Anda ingat, yang masuk dalam warna hijau adalah kelompok yang controlling the outcomes. Mereka adalah inner circle. Sedangkan yang gray adalah kelompok yang make things happen. Nah, ternyata yang masuk sebagai kelompok controlling outcome atau inner circle adalah Kadif IT, which is wajar karena dia bos, dan Kabiro server dan infra. Nah, ini kan agak aneh. Interesting, maksud saya. Justru Kabiro aplikasi dalam hal ini malah masuk kategori apa, kalau Anda ingat yang putih adalah watching things happen. Juga termasuk yang wondering what happened. Jadi ternyata dilihat di sini dia nggak masuk dalam kategori make things happen atau bahkan inner circle. Justru malah Kabiro Security masuk dalam kategori make things happen. Lalu di level bawahnya lagi yang masuk dalam kategori make things happen yaitu networking manager dan business app manager. Nah, dari sini kan kelihatan walaupun org structure yang resmi menggambarkan bahwa orang-orang yang harusnya punya authority resmi dalam hal ini adalah mulai dari business app manager,
yang mempunyai atasan kabiro aplikasi, dan seterusnya ke atas, ternyata yang di tengah, kabiro aplikasi, justru kurang influence-nya. Nah, jika Anda mengetahui kondisi politik seperti ini di dalam klien Anda akan lebih jelas bagaimana harus bersikap, bagaimana harus mengengage. Sebagai contoh, sebelum-sebelumnya kita lihat bahwa kabiro server dan application itu nggak kelihatan seperti orang yang berperan, yang penting dalam opportunity ini. Ternyata dia termasuk inner circle. Berarti dengan melihat mapping ini, Anda tentu harus mulai segera bisa mendekati kabiro ini. Dimana kalau dilihat juga kurang kontak kan? Nah, padahal ini adalah orang yang visionary. Nah, jadi dari sinilah kelihatan siapa saja yang harus Anda lebih dekat hubungannya. Karena akan mempengaruhi kemungkinan menang dari opportunity yang Anda engage. Nah, sekarang mari kita lihat mapping yang terakhir semuanya. Nah, sekarang setelah melihat semua mapping yang gambarannya seperti ini, di mana sudah di mapping berdasarkan roles di dalam buying process, lalu statusnya, hubungan antara Anda dengan klien, apakah sering kontak, jarang kontak, lalu masuk dalam kategori apakah orang ini inovator dan sebagainya, termasuk kondisi politik yaitu tentang rank dan influence. Setelah dapat gambaran ini, Anda akan dapat gambaran lebih lengkap bagaimana nih kondisi posisi Anda dalam hal opportunity yang sedang Anda engage. Tentu dengan melihat hal ini, Anda bisa tebak, yaitu pertanyaan yang pernah kita bahas di episode sebelumnya, yaitu can we win? Kalau Anda lupa, Anda bisa lihat episode sebelumnya, yaitu kita waktu membahas opportunity assessment. Can we win this opportunity? Nah, salah satu dari pertanyaan itu adalah mengetahui kondisi politik di dalam klien yang sedang Anda engage. Dengan mengetahui kondisi ini, Anda bisa dapat gambaran bagaimana nih posisi saya, apakah sudah kuat atau belum kuat. Nah, kalau misalkan belum kuat pun, lalu apa yang harus dilakukan? Tadi kita udah lihat contohnya, misalkan ternyata kabiro server dan infra adalah inner circle, dan kabiro security yang nggak pernah, mungkin sebelumnya nggak pernah diperhatikan, ternyata dia masuk kategori kelompok kedua, people that make things happen. Nah, cukup penting kan berarti. Nah, jadi dengan kata lain, Anda tahu action apa yang harus dilakukan selanjutnya to win the opportunity. Nah, itulah gunanya dari mapping the political condition di dalam clients. So, kalau Anda lihat, cukup menarik kan setelah melihat the political map di dalam client. Pertanyaan berikutnya, siapakah yang seharusnya membuat political map ini? Apakah Anda bisa tebak? Betul sekali, yaitu account manager lah yang harus membuat political map ini. Mengapa? Karena dialah yang paling dekat dengan klien. Dialah yang mempunyai hubungan seharusnya lebih erat dengan klien. Jadi, dialah yang harus mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membuat the political map. Ada beberapa hal yang ingin saya highlight di sini. Pertama, organisasi politis adalah suatu yang umum di berbagai perusahaan. Tidak dapat dihindarin. Jadi, account manager pun tidak dapat menghindar dari hal ini. Dia tetap harus belajar dan memahami kondisi politik di dalam klien, sehingga dia bisa membuat political map. Mungkin saja account manajernya bilang begini, Pak, saya tidak suka politik. Well,
mungkin Anda bisa menjelaskan bahwa di sini tujuannya bukan ikut bermain politik, bukan, tapi sekedar memahami kondisi politiknya di dalam klien. Jadi, sekali lagi, bukan ikut bermain, tapi sekedar memahami saja dengan tujuan dapat political map sehingga semua orang di dalam sales team dapat menavigate di dalam mengengage klien ini. Nah, lalu kira-kira soft skill apa yang diperlukan? Well, salah satunya adalah empathy. Jadi, dengan empathy ini, account manager bisa gali lebih banyak information mengenai kondisi politik di dalam klien. Lalu ada hal kedua yang saya ingin highlight di sini, yaitu pertama, resiko atau risk yang mungkin tinggi kalau kondisi politik di dalam klien juga agak heavy. Sebagai contoh, misalkan saja Anda mengengage satu opportunity dari satu departemen, misalkannya departemen A. Dia ingin membeli produk ini lalu memanggil Anda untuk ikut dalam proses pembelian. Ternyata belakangan setelah dilakukan political map baru ketahuan ada departemen lain, anggap saja departemen B, juga melakukan proses pembelian untuk produk yang sama. Nah, jadi kelihatannya ada persaingan tidak sehat nih antara departemen A dengan departemen B. Nah, Anda dalam hal ini tentu bisa perlu atau melihat risikonya seperti apa. Maksudnya, tentu Anda pengen menang kan? Melakukan penjualan kepada departemen B. Tapi, kalau nanti pun Anda berhasil menang, bisa saja Anda menjadi musuh dari departemen B. Maksudnya dimusuhin oleh departemen B karena Anda seolah-olah lebih mendukung departemen A. Nah, inilah contoh situasi di mana resikonya cukup tinggi untuk proses penjualan in the future. Nah, untuk itulah sales management perlu memerhatikan resiko ini lalu mengambil sikap apakah meneruskan engagement dari opportunity ini atau tidak. Nah, kira-kira itulah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan political map di dalam klien. Sehubungan dengan kondisi the new normal, dampaknya cukup jelas, yaitu dalam proses pengambilan atau pengumpulan informasi yang akan digunakan untuk membuat the political map. Nah, untuk itu, salah satu solusinya adalah menggunakan online communication tools. Nah, tentu saja, jika menggunakan online tools, maksud ini, kualitas yang berhasil dikumpulkan mungkin tidak sebagus atau sebaik jika dibandingkan dengan face-to-face engagement. Nah, hal inilah yang perlu diperhatikan oleh sales team dan sales management di dalam kondisi the new normal. Sebagai kesimpulan, saya ingin highlight 3 hal. Pertama, organisasi politik adalah suatu yang normal dan umum terjadi di berbagai perusahaan. Jadi bukan suatu yang baru ataupun surprising. Yang kedua, memahami kondisi politik di dalam klien seringkali menjadi kunci penentu dalam memenangkan opportunity yang sedang Anda engage. Selanjutnya, yang ketiga, memahami kondisi politik bukan berarti harus ikut bermain. Maksudnya ikut bermain politik di dalam klien tersebut. Di episode berikutnya, kita akan membahas opportunity planning bagian yang terakhir, yaitu competitive strategy. Kita akan membahas berbagai strategi yang bisa digunakan dalam mengengage suatu opportunity. See you next time.